Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Sekarang masuk di hadis yang terakhir ya, di pembahasan tayammum. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, u'titu, aku diberi oleh Allah, khamsan, 5 hal, 5 perkara atau 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna, yang tidak diberikan 5 hal tersebut, ahadun, kepada siapapun, qabli, sebelum aku. Yang dimaksud dengan ahadun di sini yakni kepada para nabi, para rasul, apalagi selain nabi dan rasul. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad ini hatta kepada para nabi dan rasul, apalagi selain nabi dan rasul. Ahadun ini mencakup seluruhnya, siapapun dia tanpa terkecuali. Qabli, sebelum aku, kata Rasulullah. Perkataan qabli di sini menunjukkan bukan berarti kalau setelah Rasul. Nah, perhatikan, qabli, sebelum aku, bukan berarti kalau setelah Rasul ada yang diberi oleh Allah, enggak maknanya. Tapi qabli maknanya para nabi-nabi sebelum aku, karena aku nabi terakhir. Berarti kalau setelah Nabi Muhammad meninggal ada enggak yang diberi? Salah satu dari 5 hal ini tambah, enggak ada, sama. Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Apa kata Nabi? 5 hal tersebut, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan, ditolong oleh Allah, birru'bi. Ar-ra'b artinya takut. Ar-ra'b artinya al-khauf. Ya. Yani al-khauf fi qulubil a'da. Ketakutan di dalam jiwa, hati-hati para musuh-musuhnya Rasul. Ditolong dengan diberi rasa takut para musuh-musuh Rasulullah tersebut, masirah, dari perjalanan berapa? Syahrin, masirata syahrin, dari perjalanan 1 bulan. Ini 1 bulan, jarak tempuh perjalanan 1 bulan. Sebelum berhadap-hadapan dengan Rasul itu musuh sudah gentar, rasa takut ya. Dan ini bukan hanya khusus bagi Rasul para jemaah, dan bagi umatnya juga. Selama umatnya ini memiliki apa? Memiliki keyakinan, pengamalan, akidah ya, berpegang teguhnya kepada agama, kepada syariat sebagaimana para sahabat Rasul terdahulu. Nusirtu bi ru'bi masirata syahri. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Perhatikan, tahur bukan tuhur. Karena tahur alatnya, kalau tuhur perbuatannya. Sahur alatnya, suhur perbuatannya ya. Jadi tahur artinya alat. Dan dijadikan untuk aku, kata Allah, bumi ini masjidan, sebagai tempat sujud. Isim makan di sini tempat sujud. Wa tahuran, dan alat bersuci. Kalau tuhur apa artinya? Bersucinya. Kalau tuhur, to'nya di dhammah, tuhur. Tapi kalau tahur alatnya. Sama halnya wadu airnya, alatnya, wudu perbuatannya, sahur nasinya, soto kamu, rawon mau kurma, itu sahur alatnya, suhur perbuatannya. Maka keliru kalau kita, mari kita sahur, mari kita nasi, mari kita kurma. Kalau mari kita suhur sebenarnya. Cuman ya jangan dirubah, karena dirubah malah bingung orang. Oh, apa suhur ya? Apa suhur ya, jadi ma'rufnya memang sahur, tapi dalam kaidah bahasa seperti itu. Jadi tahur, alat. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka
siapa saja, rajulin orang, siapapun dia, rajulin orang, min ummati dari umatku, adrakathu mendapati, menjumpai as-salatu salat, maknanya waktu salat, ya. Jadi maknanya mendapati as-salah, mendapati salat, maknanya mendapati apa? Waktu salat. Mendapati waktu salat, falyusalli, maka hendaklah salat, yakni dimanapun, di kebun, di hutan, dimanapun. Waktu salat tiba langsung. Maka para jemaah sekalian perhatikan di sini, subhanallah, Abdurrahman bin Auf itu pernah ketika tiba waktu salat di perjalanan bersama Rasul, para sahabat, Abdurrahman bin Auf pernah beliau salat karena ini sudah waktunya. Beliau salat, kemudian para sahabat bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf, para sahabat. Lalu Rasul saat itu masih yakni ada hajat, ada kebutuhan, telat. Beliau pun akhirnya masuk bermakmum kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Maka kalau ditanya siapa satu-satunya sahabat yang pernah mengimami Rasul, sementara seluruh nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj, siapa imamnya? Rasulullah. Lah ini hebatnya Abdurrahman bin Auf jadi imamnya Rasul. Demi apa semua ini? Demi supaya sholat di tepat waktunya. Maka kata Rasul, kapanpun, dimanapun, ya, dapat sholat pada saat itu. Jangan ditunda mananya. Karena bumi Allah semuanya tempat sujud. Ini luar biasa tentang sholat pada waktunya. Sehingga Nabi mengatakan Abdul sholat, seutama-utama sholat itu dalam lafaz yang lain itu fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Bahkan dalam hadis dengan lafaz ketika dikumandangkan azan tersebut. Maksudnya bukan pas azan sholat, enggak. Yang begitu diseru azan, datang ke masjid sholat yang tepat pada waktunya. Ini yang paling utama. Ya. Baik, lalu selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, para sahabat kaget cuma, loh kok Isa Rasulnya jadi makmum? Tapi setelah sholat kata Nabi, asabtum atau ahsantum, kamu sudah benar, bagus, kata Nabi. Dipuji Abdurrahman bin Auf. Ini karena Rasul demi yakni sholat pada waktunya, jangan sampai ditunda-tunda. Nah kita ini bahayanya, musibahnya ya. Padahal dalam Al-Quran, fawailul lil musallin itu bagi siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini maknanya an salatihim sahun, bukan dalam salatnya. Kalau dalam salat lalai itu dimaafkan oleh Allah. Orang lalai dalam salat dimaafkan. Makanya subhanallah ayat ini tidak mengatakan fi salatihim sahun, dalam salatnya sahun, enggak. Karena kalau dalam salatnya sahun diancam celaka, semua orang celaka kayaknya. Enggak ada yang dalam salat. Antum salat Allahu Akbar, ingat ya, pekerjaan, ingat ke pasar. Ada orang lagi salat gini, dia apa yo kayak bentuknya ini, enak kita ingin. Enggak kita ingin. Itu sedang salat coba. Subhanallah. Makanya Syekh Sa'id Misfar pernah cerita ketika beliau diamanahi oleh orang uang 2 koper jemaah. Ada muhsinin, ada konglomerat di Saudi. Ini sekitar Al-Junub ya, di sekitar wilayah Abha, Saudi Arabia. Jadi beliau ini diamanahi oleh orang kaya untuk membagi-bagikan uang kepada fuqara wal masakin di wilayah beliau. Memang beliau berorang tahama. Tahama itu orang pedalaman, orang yang hidup di ya ini bukan kota. Banyak orang miskin di sana. 2 koper uang. Lalu beliau bingung, takut karena waktu itu juga bank enggak begitu. Jadi beliau simpan di rumahnya. Ketika ziarah ke kerabatnya, beliau takut uang disimpan di rumah sehingga dibawa. Masuklah beliau sama keluarganya ke mobil kendaraannya itu mobil seperti yang double kabin itu Pak ya, terus ada ini sedikit belakangnya kosong ya. Nah uang itu ditaruh sana, ditaruh, berangkat ke kerabatnya Syekh Sa'id Misfar sama keluarganya. Begitu sampai di keluarganya itu sholat maghrib, adzan. Nah, Syekh memasukkan keluarganya ke rumah kerabatnya, lalu beliau maghrib sholat di masjid. Dan uang yang 2 koper itu lupa di bak kendaraan ya, dan terbuka, nggak ada terpal, nggak ada apa, terbuka. Jadi kalau orang ngambil langsung saja. Beliau lupa masuk masjid jemaah. Sampai di masjid, imam masjid tahu beliau Syekh. Kebetulan Syekh katanya lama nih
antum tidak muhadharah di sini, kasihlah kultum. Tapi Syekh bilang, enggak diperintah pun aku akan kultum, kata Syekh. Jadi semangat Syekh untuk dakwah. Begitu qomat, ya, saya nunggu salat 2 rakaat tahiyatul masjid lalu qomat, Allahu Akbar, imam masjid tafadhal ya Syekh, engkau imam. Baik, kata Syekh, tidak masalah, imam. Syekh Sa'id Misfar subhanallah, kata Syekh, ketika dia luruskan sholat, kemudian dia Allahu Akbar, lalu kata setan, tas, katanya. Allahu Akbar, tas. Loh, langsung kata Syekh, kenapa nih setan gak memberitahunya tadi? Kenapa setan beritahunya sekarang? Itu katanya, makanya kata para ulama salaf, kalau kamu lupa sesuatu, sholat 2 rakaat. Lupa naruh obeng, lupa naruh tang di mana, sholat 2 rakaat. Jadi ingat, setan beritahukan, ingin merusak sholat kita. Langsung kata Syekh, dicari surat yang paling pendek, langsung supaya segera selesai sholat. Dan kacau sholat beliau sudah mengimami, intinya muhim sholat. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, saya mau ngambil tas, kata imam masjid, langsung nyodorkan mic, fadhol ya Syekh. Kata Syekh, nanti saja, nanti, sekarang saya ada sibuk. Ya Syekh, sekarang jarang kau kesini, nanti tak buat tablik akbar sudah, bukan kultum lagi, tablik akbar, kata Syekh. Lah Syekh, sekarang aja. Akhirnya dipaksa oleh imam masjid, akhirnya Syekh sudah diambilnya mic. Apa yang pertama beliau ucapkan? Yang keluar dari masjid orang munafik, katanya. Karena takut. Jadi yang di masjid diam, jangan ada yang keluar satu orang pun. Bahkan ada mungkin orang yang katanya membuka toko, mungkin entah pada toko. Kata Syekh, duduk kamu, jangan keluar, duduk. Dengarkan, saya mau kultum, kata Syekh. Maksud Syekh supaya jangan ada yang keluar ngambil tas takutnya. Subhanallah. Al-muhim, saya sedikit saja coba sampaikan tausiah. Lalu segera beliau setelah itu assalamualaikum, lari dia, loncat Syekh. Kemudian dicarinya tas dalam keadaan masih utuh, alhamdulillah. Langsung sujud syukur jemaah. Syekh rahimahullah taala. Ini jadi syaitan ingin merusak solat kita, ya. Maka fi solatihim sahun, di dalam solatnya sahun. Kalau demikian kacau semua sudah. Tapi Allah mengatakan an solatihim, an, dari solat. Maknanya kata ulama, orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktu solat, sengaja, tidak ada uzur. Ya senanti, apalagi ibu-ibu di rumah nih, tenang, karena kan ibu-ibu nggak ada urusan qomat, nggak ada apa, seenaknya dia. Kita di masjid kan ada qomat, ketika qomat saja kita tidak boleh solat apapun. Kalau dikumandangkan iqamah, ibu-ibu nggak ada larangan itu, pokoknya kapan saja. Hati-hati. An solatihim sahun. Ini orang yang sengaja, ya, melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan waktu solat. Taib. Maka solatlah, kata Nabi, ya. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku al-ghanaim, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang harta rampasan perang tersebut tidak dihalalkan li ahadin, bagi siapapun, li ahadin, bagi siapapun dia, para nabi apalagi umatnya sebelum aku. Jadi nikmat. Kalau dulu harta rampasan perang itu bagaimana caranya? Dulu ada perang, ada rampasan perang dahulu dikumpulkan, cuman dibakar, nggak boleh. Yang dikumpulkan di tanah lapang yang luas, nanti ada api dari langit turun. Kalau harta sudah semua terkumpul, api itu turun, menghanguskan harta yang terkumpul. Kalau api nggak turun-turun, para nabinya langsung, nah siapa di antara kalian yang korupsi? Siapa di antara kalian yang menyembunyikan harta rampasan perang? Buktinya api nggak turun-turun. Nah, kalau sudah dikumpulkan, baru api menyambarnya. Aibnya dibongkar. Jadi umat terdahulu, kalau prajurit mencuri, melakukan gulul itu mengambil harta, menyembunyikannya, memilikinya sebelum harta itu dibagikan dalam peperangan. Gulul itu dibongkar oleh Allah sehingga langsung ketahuan. Adapun umat Nabi Muhammad mencuri, enggak, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya dosa-dosa kita ini ditutup di dunia oleh Allah, dan semoga di akhirat itu, ketika di dunia ditutup oleh Allah, di akhirat Allah pun memaafkannya. Itu kan begitu. Orang yang diberi hisab dengan hisab yang mudah itu hanya ditampakkan dosa, disuruh ngaku. Kalau sudah ngaku, apa kata Allah? Qad satartuha lakal fid dunya wa aghfiru laka al-yaum fil akhirah. Dahulu dosamu aku tutup, kata Allah, ketika di dunia, dan sekarang
dosamu aku dulu tutup di dunia, sekarang aku ampuni. Nah, ini orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, lalu wa utitu asy-syafa'ah, dan aku diberi oleh Allah syafaat. Pertanyaannya, katanya ini khusus Nabi Muhammad saja. Bukankah nabi yang lain? Bukankah nabi yang lain juga diberi syafaat? Maka jawabannya, syafaat di sini adalah syafaat yang nabi lain, manusia lain tidak punya. Dia diberi izin oleh Allah. Berarti ini syafaat kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 syafaat. Pertama, syafaat beliau di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma. Apa namanya? Syafaat uzma. Ini syafaat uzma itu syafaat bagi penduduk padang mahsyar agar disegerakan hisab oleh Allah, tidak berlama-lama di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat khusus Nabi Muhammad yang manusia lain tidak punya, malaikat pun tidak punya, adalah syafaat Nabi untuk membukakan pintu surga. Yani kalau orang masuk surga, pintunya tertutup jemaah. Beda kalau neraka. Kalau neraka itu pintunya kebuka. Jadi tidak ada istilah minta izin langsung saja. Ya. Kalau surga ketutup. Makanya Allah berfirman di surah Zumar, perbedaan antara hatta idza ja'uha, kalau untuk neraka futihat abwabuha. Tapi giliran surga wa futihat abwabuha, pakai waw. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir juz amma, beliau mengatakan pakai waw ini menunjukkan adanya jeda kalau untuk surga. Karena ada wawnya itu menunjukkan jeda, ada jeda waktu. Jadi menunjukkan ada permintaan dibukakan pintu. Kalau neraka langsung futihat abwabuha. Futihat tanpa ada wawunya. Wa futihat enggak ada kalau untuk neraka. Langsung futihat abwabuha. Ini menunjukkan kalau neraka, kata beliau, tidak ada jedanya. Ini memang sudah terbuka kondisinya. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang membuka, sebagaimana kata malaikat jaga surga, ya, bika umirtu, memang untuk engkau wahai Muhammad aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga. Jadi memang hanya Rasul yang diizinkan oleh Allah pertama kali meminta dibukakan pintu surga. Maka Rasulullah berarti pemberi syafaat agar pintu surga terbuka. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya ikhwah, syafaat Nabi yang khusus yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun, syafaat beliau untuk Abu Talib. Untuk apa syafaatnya? Litakhfifil azab, untuk meringankan azab, bukan mengeluarkan, meringankan. Sebab kata Nabi, laula ana, kalau bukan karena saya, kata Nabi, lakana fi darkil asfali minan nar, niscaya Abu Talib berada di keraknya neraka jahanam. Kan pamannya tanya, ya Rasulullah, apa Abu Talib enggak ada manfaat sama sekali ketika dia membelamu ya Rasul? Ketika dia pasang badan, jiwanya dikorbankan demi membela engkau wahai Rasulullah, Abu Talib. Walaupun dia kafir misalnya, apa enggak ada manfaat sama sekali? Kata Nabi, na'am, ada manfaatnya. Tapi manfaat di sini bukan keluar, tapi apa? Untuk meringankan siksa. Dan Abu Talib lah di antara salah satu manusia yang paling ringan siksanya bisyafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa siksaan yang paling ringan di neraka? Ada 2 riwayat. Yang pertama, dikasih sendal, suruh nginjek bara apinya neraka. Riwayat yang lain hanya dicelupkan semata kaki. Ada 2 riwayat ya. Ini dua-duanya menunjukkan ini adalah kondisi paling ringannya siksa di neraka. Yang pakai sandal, yang kedua enggak pakai sandal, dicelupkan tapi hanya semata kaki saja, fidoh-doh, semata kaki. Ya. Taib. Jadi 2 riwayat. Abu Talib salah satunya, dan ada manusia-manusia yang lain selain Abu Talib yang diringankan. Yang semoga jangan kita yang diringankan, maksudnya jangan kita sampai masuk surga, masuk neraka sama sekali. Jadi ada orang yang masuk surga, betul masuk surga, tapi harus disadul neraka. Nah, ini yang harus kita mohon kepada Allah, ini masukkan saya ke surga, selamatkan dari neraka. Ini rahasia.
rahasianya. Kenapa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, lalu kenapa harus ada waqina adzabannar? Kenapa harus ada jaga pelihara kami ya Allah dari siksa neraka? Kenapa? Bukankah tadi sudah minta masuk surga? Naam. Karena ada orang yang masuk surga tapi tidak selamat dari nerakanya. Gitu loh. Masuk neraka dulu, lalu nanti masuk surga. Ini kita minta kepada Allah jangan demikian. Tapi masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Baik. Wa utaitu asy-syafa'ah. Baik, yang keempat ya, syafaat apa yang keempat? Apa yang pertama tadi? Syafaatul uzma. Yang kedua? Syafaat untuk membuka pintu surga. Yang ketiga? Syafaat Nabi kepada Abu Talib. Yang keempat, syafaat Nabi untuk umatnya 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 jemaah. Dan itu orang yang memiliki sifat-sifat tertentu ya. Yang 4 sifat disebutkan dalam hadis. La yastarqun, tidak minta diruqyah. La yabtawun, tidak minta diobati dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Tatayyur itu merasa sial dengan sebab sesuatu, termasuk kalau nabrak kucing. Kalau nabrak kucing harus pokoknya harus bayar kafarat lah. Dimandikan kucingnya, dikuburkan dan yang semisalnya, sampai takut celaka dan takut kualat gara-gara nabrak kucing. Ini adalah tatayyur yang dilarang, termasuk kesyirikan kata Rasulullah. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita mesti kena punya perasaan was-was tatayyur tersebut. Fa adhibu bit tawakkul, maka hilangkan dengan tawakal kata Rasulullah. Jadi kalau kita nabrak kucing mestilah antum saja coba. Antum nabrak kucing, jeger nabrak. Ada enggak perasaan sesuatu? Ada. Nah kata Nabi jangan takut, hilangkan dengan 2 hal. Pertama, hati, hilangkan tatayur dengan hati tawakal kepada Allah. Jadi hati itu teguhkan ya Allah, enggak. Dengan sebab nabrak kucing tidak ada istilah kewalat atau celaka, enggak. Jadi teguhkan. Dan lisan jangan diam. Baca lisan dengan bacaan yang diajarkan Nabi. Allahumma la tayra illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. La khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Insyaallah hilang perasaan itu. Nah yang masuk 70.000 ini cuma sekalian dalam hadis. Jadi jenengan jangan khawatir, tenang. Dalam hadis 70.000 orang. Berarti kalau cuma 70.000 cuma sekalian, jatah antum kayaknya berat. Wong sahabat 124.000 sahabat, belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in. Yang ini generasi 3 ini generasi jaminan eksklusif nih. Kalaupun surganya eksklusif sudah ini. Surganya eksekutif. Ini karena sudah generasi yang dijamin Nabi kan. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qarni ini sahabat. Thumma alladhina yalunahum tabi'in. Thumma alladhina yalunahum tabi'ut tabi'in. Berarti ini kan sudah generasi yang kalau 70.000 cuma kayaknya ya tipis harapan. Tapi tenang, ada riwayat Imam Ahmad. Ada riwayat Imam Ahmad. Setiap 1.000-nya dilipat gandakan lagi menjadi 70.000. Berarti gampang, berarti tenang. Masih ya 4,9 miliar lah ya. Masih lumayan. 4,9 miliar. Ya, 70.000 kali 70.000. Jadi ada harapan kalau gitu insyaallah. Ada harapan. Yang penting 4 hal tadi. Tidak bertatayur, tidak meminta diruqyah. Kalau minta ruqyah untuk orang lain boleh, dianjurkan bahkan. Kita minta diruqyah, kita minta ruqyah orang, minta diruqyah tapi bukan untuk kita, untuk tetangga kita. Boleh. Maksudnya yang tidak boleh itu yakni al-istirqa li nafsihi. Minta diruqyah untuk dirinya. Ya. Jadi kalau minta ruqyah untuk orang tetangga ini berarti bab syafaat, tolong menolong, dianjurkan. Lalu tidak berobat dengan besi panas, pengobatan besi panas. Ya. Karena semua ini menunjukkan ya, orang yang minta diruqyah, berobat dengan besi panas, minta diobati dengan besi panas, ini menunjukkan
ketidaksempurnaan tawakalnya kepada Allah. Bukan tidak tawakal ya. Makanya orang yang minta ruqyah itu bukan syirik atau enggak, dia hanya perbuatan itu dibenci jemaah. Dan dikhawatirkan tidak termasuk nanti kalau enggak bertobat ya, tidak termasuk yang 70.000 tadi dikhawatirkan. Bagaimana bentuk kekurang sempurnaan dalam tawakal? Karena biasanya cenderung hati orang yang minta diruqyah itu cenderung hatinya tergantung kepada si roki peruqyah artinya. Antum saja kalau misalnya ada yang meruqyah, yang satu yang meruqyah itu seorang ustadz di kampung antum, yang satu lagi meruqyah antum itu syekh besar dari Timur Tengah diruqyah, dua-duanya meruqyah antum. Kira-kira antum yakin sama siapa? Hah? Sama ustadz kampung antum yang tiap hari antum kenal, atau syekh yang dari Timur Tengah yang ulama besar ya. Yang mana kira-kira antum yang kira-kira hati ini cenderung? Berarti memang ada orang kecenderungan kepada yang meruqyah. Maka ketika minta ada kecenderungan. Tapi tidak sampai syirik, enggak. Makruh hukumnya, tidak sampai haram juga. Jadi makruh, perbuatan kalau ditinggalkan berpahala. Minta diruqyah. Dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal ya. Baik. Wa kana nabiyyu. Tapi ada berapa keistimewaan Nabi tadi? 5. Satu apa tadi? Ditolong oleh Allah, digentarkan rasa musuh di perjalanan 1 bulan. Satu. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang. Yang keempat, diberi syafaat. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Adalah para nabi diutus Allah itu ila qaumihi khasatan, hanya kepada kaumnya saja secara khusus. Ya, maka kalau Khidir ya, Khidir itu yang Nabi Musa sampai berguru kepada Khidir. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Khidir yakni tidak beriman atau tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa? Jawabannya gampang, karena Khidir mungkin bukan Bani Israel. Nabi Musa diutus Allah hanya untuk Bani Israel. Itu nabi-nabi dahulu demikian. Makanya apalagi jenengan sekarang yang orang Sidoarjo, kok bisa beriman dengan syariat Musa sekarang? Musa itu untuk Bani Israel saja. Apakah jenengan Bani Israel? Turunan Israel jenengan? Turunan Nabi Yakub ya nih? Turunan Nabi Yakub? Al-jawab la. Makanya kata orang Kristen, antum semua ini domba-domba yang hilang, karena bukan Israel asli. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk beriman mengikuti syariat Nabi Musa, karena Musa untuk Bani Israel. Wa id qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, berarti para nabi dahulu khusus untuk kaum tertentu. Maka menyerunya itu tidak ya ayuhan nas. Tidak ada loh nabi-nabi yang dulu nyerunya kepada kaumnya ya ayuhan nas, tapi seruannya apa? Ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku, ya Bani Israel, ya 'ad ya Samud ya. Jadi menyeru kepada kaumnya khusus. Adapun Nabi Muhammad mengatakan ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia sungguhnya aku rasul utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Berarti yang kelima apa keistimewaan Nabi Muhammad? Diutus oleh Allah secara universal. Syariatnya itu risalahnya universal. Kalau nabi yang lain tidak, khusus bagi umat tertentu. Taib. Wa bu'istu ilan nasi 'amatan, sementara aku diutus kepada manusia seluruhnya. Baik, kita bahas di sini sekarang. Kalau rawi sudah kemarin ya, rawi Jabir bin Abdullah sudah kita bahas rawinya. Sekarang maudhu'ul hadis, pembahasan hadis, tema hadis tentang apa ini cuma? Yang terkait dengan bab kita. Kira-kira diberi judul apa? Kita kan babnya tayammum. Ini hadis kok seolah-olah banyak pembahasan di sini. Ya, syafaat macam-macam. Nah, sekarang apa kaitan hadis ini dengan bab kita tayammum? Mau dikasih judul apa ini? Keistimewaan apa? Taib. Berarti hadis ini membahas tentang keistimewaan tayammum untuk umat ini. Berarti umat lain ada ndak syariat tayammum? Ndak ada.
Umat lain itu kalau tidak ada air nunggu harus pakai air. Umat Islam Masya Allah tidak dapat air, tidak bisa menggunakan air, ada tayammum. Maka di antara salah satu keistimewaan umat Muhammad adalah dianugerahkannya oleh Allah syariat tayammum, karena tayammum bentuk rukhsah, keringanan, kemudahan dalam Islam. Maka kita katakan anugerah, ya anugerah. Apalagi sebab pada pembahasan yang lalu, sebab disyariatkan tayammum adalah karena sebab para sahabat kesulitan kan. Aisyah saat itu kan kehilangan kalung, iya, di tempat di Baida, tempat antara Madinah dan Mekah, dekat dengan Madinah. Para sahabat di sana harus menginap karena mencari kalungnya Aisyah, sehingga sampai paginya besoknya Rasul mau salat subuh tidak ada air. Ini kan kesulitan namanya. Maka Allah memberikan kemudahan, turun syariat tayammum. Berarti tayammum rukhsah, keringanan. Maka kita katakan nikmat, kekhususan bagi umat ini adanya tayammum. Adzan dulu. Baik, adzan dulu, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azzakumullah. Pembahasan hadis ini adalah pembahasan tentang penjelasan sesuatu dari kekhususan Nabi, wa minha at-tayammum. Baik, pertanyaannya sekarang, apakah kekhususan ini khusus bagi Nabi
atau juga bagi umatnya, ya. Yani apakah kekhususan di antara kekhususan ini, apakah khusus bagi Nabi? Maka jawabannya fihi tafsil, rinciannya ada. Tentang yang pertama, Allah akan menggentarkan musuh dalam perjalanan 1 bulan jaraknya. Kenapa disebut 1 bulan jemaah? Kenapa enggak 1 tahun gitu? Karena musuh Nabi saat itu tidak ada yang melebihi dari perjalanan 1 bulan. Tidak ada. Semuanya musuh-musuh Nabi saat itu berada dari kota Madinah itu sekitar rata-rata semuanya perjalanannya itu 1 bulan. Seperti Syam misalnya, ya. Rata-rata 1 bulan. Itu maka disebutkan 1 bulan. Ya. Kemudian kekhususan Nabi yang pertama ini bukan khusus untuk Nabi saja, tapi bagi umatnya juga. Ini Allah akan menolong umatnya, umat Nabi Muhammad, dengan digentarkannya rasa takut kepada musuh dari perjalanan jarak 1 bulan. Ya, tentu umatnya yang seperti apa? Umat tentu yang menjalankan syariat, umat yang berakidah, bertauhid, umat yang memiliki izzah dengan menegakkan sunnah Nabi, izzah dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan berikutnya kita akan ambil beberapa faedah para jemaah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kekhususan Nabi dibanding nabi-nabi yang lain, dan diantaranya adalah tayammum. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan 5 hal, khamsan. Ini bukan pembatasan. Ya. Perhatikan para jemaah, banyak dalam segala hal ya syariat menyebutkan adanya jumlah bilangan-bilangan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, jauhilah oleh kalian sab'an minal mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apakah perkara yang membinasakan hanya ada 7? Al-jawab la. Maka adat bilangan seperti ini bukan pembatasan. Termasuk 5 hal di sini pun bukan pembatasan. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ada 6. Dalam hadis yang lain lagi ada 7 kekhususan Nabi. Dan ternyata banyak, bukan hanya 7. Nah, cuman disebutkan bilangan-bilangan seperti ini dalam rangka untuk pendekatan pemahaman saja, supaya mudah dalam menghitung. Jadi satu kelompok ada 5, yang 5 ini gampang kita hitungnya. Nanti ada 3, ada 4 dan seterusnya. Dalam syariat demikian fungsi dan tujuannya. Ya. Jadi khamsan ini laisa min bab at-tahdid, bukan dalam bentuk pembatasan, ya. Tapi ini dalam bentuk yakni aqrab li faham, supaya lebih mudah untuk dipahami saja, mudah untuk menghafal. Nah, kemudian kata Nabi, fa ayyuma rajul min ummati adrakathu shalah falyusalli, ya, maka siapa saja dari umatku mendapati salat, yakni waktu salat, maka hendaklah dia bertayammum dan langsung salat tanpa menunggu dapat air. Itu maknanya. Jadi jangan nunggu-nunggu dapat air. Kalau sudah mencari air tidak dapat, maka segeralah dia tayammum lalu segera salat. Dan kalau ketika selesai salat dapat air bagaimana? Nah, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau untuk hal junub dia mandi, walaupun salatnya enggak perlu diulang, ya, dan tidak perlu mengulang salat intinya. Adapun masalah dianjurkan untuk berwudu dan untuk mandi, ya, itu dianjurkan bagi orang yang tayammum. Jadi orang yang tayammum tiba-tiba setelah itu dia mendapatkan air, maka yang junub tetap mandi walaupun salatnya yang tadi sah. Maka tayammum itu bukan sekedar membolehkan salat, bukan yang benar. Karena sebagian ulama mengatakan tayammum itu apakah sekedar membolehkan salat tapi hadasnya enggak terangkat, atau tayammum itu mengangkat hadas. Maka ada khilaf para ulama dalam masalah ini, dan sudah kita bahas ya. Yang rajih yang mana? Pada pembahasan yang lalu, yang rajih yang mana? Apakah tayammum ini hanya pembolehan salat saja, artinya hadasnya belum terangkat? Mana dasarnya? Buktinya kalau sudah dapat air disuruh apa? Disuruh mandi yang junub. Kalau memang bukan
pembolehan saja, yakni pengangkat hadas, yang ngapain disuruh mandi gitu katanya. Baik. Tapi ulama yang lain menjawab, tayamum itu pengganti wudu. Pengganti wudu. Sementara wudu fungsinya untuk mengangkat hadas. Kalau ada yang namanya pengganti, itu berkedudukan posisinya itu menggantikan posisi yang diganti. Ya, itu kaidahnya. Yani yang menggantikan itu berposisi ya seperti yang digantikan posisinya. Al-badal lahu hukmul mubdal. Yang menggantikan ya itu sama hukumnya, sama mengangkatnya. Dasarnya yang lain apa? Dasarnya yang lain, orang kalau tayamum lalu dia sholat, maka dia boleh sholat yang lain tanpa harus tayamum lagi, yakni satu tayamum untuk beberapa kali sholat. Kalau memang dia hanya sekedar pembolehan sholat, bukan sebagai pengangkat hadas, mestinya setiap kali sholat dia harus tayamum. Tapi ini kan tidak, selama tidak batal. Apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum itu sama dengan yang membatalkan wudu, hanya ditambah satu atau ditambah dua. Nah, siapa yang bisa? Pembatal tayamum adalah pembatal wudu. Taib, cuman yang pembatal tayamum ditambah dua. Yang pertama, ketika mendapatkan air berarti tayamumnya batal, wajib dia wudu, wajib dia mandi. Yang kedua, ketika sakitnya sembuh. Kalau tayamum, ini sebabnya tayamum itu sakit. Kalau sembuh berarti batal tayamumnya, harus wudu dia. Jelas ya? Nah, jadi yang roji, tayamum itu adalah pengganti, pengangkat hadas. Cuman diperintahkan mandi, ini syariat jemaah. Ini syariat, diperintahkan mandi ya syariat. Tapi itu yang roji. Nah, kemudian waju'ilat lil ardu masjidan, dan dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud. Ini tidak mutlak, dikecualikan beberapa pengecualian. Yang pertama kuburan. Yang pertama, al ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Yang pertama kuburan. Bumi semuanya tempat sujud kecuali kuburan dan hammam. Hammam ini bukan WC jemaah ya. Hammam itu tempat mandi. Jadi kalau tempat mandi saja dilarang, apalagi WC. Jadi WC itu kias aulawi namanya. Kias aulawi. Dikiaskan dengan yang lebih parah. Dilarang kencing di sini, berarti berak boleh. Oh, tambah enggak boleh. Kias aulawi kan namanya. Kan yang dilarang cuma kencing, saya berak kok. Oh, berak lebih parah. Yang dilarang itu kan hanya mengatakan kepada orang tua, fala taqulahuma uff. Yang dilarang kan hanya mengatakan uff. Berarti kalau menempeleng orang tua boleh? Enggak dilarang kan di Quran. Yang dilarang Quran hanya uff. Ini aliran sesat ini. Aliran sesat. Enggak belajar usul fikih dia. Nah. Taib itu yang pertama barah. Yang kedua al-hammam. Al-hammam makanun al-mubtasin. Makan tempat mandi. Ya. Kenapa tidak boleh sholat di sana? Di antara hikmahnya, hammam itu kan tempat mandi, maknanya terbuka aurat di sana, ya. Terbukanya aurat. Maka termasuk tidak boleh sholat di kolam-kolam renang pemandian umum, termasuk jemaah. Ya, sholat di sana, orang renang ke sana kemari, ya, dengan lalu sholat di pinggir kolam renang, nah, karena termasuk. Ya, cari mungkin di masjidnya, di musholanya. Yang ketiga, yakni al-hushush, yakni WC atau toilet. Yang keempat, siapa yang bisa yang keempat? Apa yang keempat? Yang pertama kuburan, yang kedua tempat mandi, yang ketiga WC, yang keempat apa? Siapa yang bisa? Ahsantum. Nah, a'tanul ibil, tempat menetapnya onta. Boleh kandang, tapi onta itu kan tidak punya kandang, teman. Onta itu tidak punya kandang dia. Cuman onta itu kadang menetapnya di sana, ya. Kadang tidur di siang juga. Onta itu mesti kalau sudah menetap satu tempat terus-terusan di sana. Makanya Nabi larang kita umat Islam masuk masjid itu seperti onta, kata Nabi, jangan. Artinya suka di satu tempat saja.
Di Sabtu di sini saja terus. Sampai orang kenal, ini jangan di sini loh. Kenapa? Ini punyanya Kaji Sulaiman. Jadi kalau Kaji Sulaiman mesti nang kene, mesti di sini. Enggak boleh kan begitu. Sampai ada istilah, ini Pak Kaji Sulaiman iki Pak Haji Kadul. Jangan coba. Ini semua milik, tidak ada pemiliknya sudah. Termasuk pelanggaran itu apa? Dia membuat menghamparkan sajadah, apa namanya ya? Booking, coupling. Dianya pergi. Enggak boleh, angkat sajadah itu. Buang sajadah itu. Ya, isi. Enggak boleh begitu, coupling begitu. Dan itu cara aman di Masjidil Haram begitu cuma. Di Masjidil Haram enggak berani orang kalau sudah ada sajadah itu enggak berani. Itu coupling di Masjidil Haram bisa lah. Secara umum masjid enggak boleh. Baik. Dari Jabir mengatakan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang solat di kandangnya mabarik, tempat diamnya unta, kata Nabi la tusallu fiha, jangan kalian solat di tempat yakni diamnya unta. Tapi kalau marabidil ghanam, marabid kandangnya kambing, kata Nabi sallu fiha, kalau di kandang kambing solatlah kalian di sana, kata Nabi, fa innaha barakah, karena kambing itu barokah. Nah, boleh kita katakan ngalap berkah kambing. Bagaimana melihara kambing itu berkah? Maka jenengan yang pingin punya usaha, usaha kambing berkah. Coba usaha nyembelih kambing, usaha akikah kambing, itu berkah insyaallah, karena kambing ada keberkahan. Sehingga banyak ajaran-ajaran syariat ini untuk penyembelihan itu ke kambingnya. Akikah kambing, tidak ada akikah pakai sapi. Walaupun dia kaya, nggak boleh akikah pakai sapi. Keberkahan itu di kambing jemaah. Orang merah kambing, ya, penggembala kambing. Maka tiap Nabi Rasul mesti gembala kambing. Berkah dia. Apa berkahnya? Belajar mengurusi umat nantinya. Punya sikap tawadhu. Tidak ada sombong. Orang kalau gembala kambing sombong. Dia tawadhu dia. Karena kambing itu diantara hewan yang lemah. Sehingga Masya Allah penyayangnya para Nabi dan Rasul demikian. Nabi Musa, kata Rasul SAW. Nah, kita ambil faedah dari hukumnya para jemaah terkait tentang masalah tayammum di sini. Disebutkan dalam hadis-hadis tadi tentang faedah tayammum, tentang faedah secara umum juga bahwa masyru'iyatut tahaddus bin amillahi ta'ala la ala sabilil iftikhar. Disyariatkan untuk menyebut nikmat Allah yang tujuannya bukan untuk kesombongan. Tahaddus bin ni'mah. Di sini kan disebutkan kita ini istimewa loh dibanding nabi-nabi yang lain. Kita ini istimewa dibanding umat-umat yang lain. Itu bukan kesombongan. Untuk menyebut nikmat agar kita bersyukur jemaah. Itu boleh. Alhamdulillah ana sekarang sudah ngaji. Dulu subhanallah, alhamdulillah sudah dipahamkan, sekarang paham sunnah, ikut kajian-kajian sunnah, alhamdulillah. Ini boleh untuk supaya kita mensyukuri, bukan sombong. Tapi ente ini masih kayaknya ente masih sesat saja ente. Anak-anak, bukan gitu jemaah. Syukur kita sudah diberi nikmat hidayah, iman, Islam dan di atas sunnah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi dan umatnya. Ya betul tidak? Keutamaan Nabi dan umatnya. Di antara sebab pertolongan Allah, ya. Di antara sebab pertolongan Allah itu apa? Terhadap musuh-musuh, Allah memasukkan, menggentarkan. Berarti kita harus para jemaah, dari ini kita dapat faedah apa? Kita ini jangan terlalu silau dengan kekuatan kafir, musuh-musuh Islam. Karena walaupun sehebat apapun mereka, kalau kitanya akidah tauhidnya kuat, bisa jadi mudah bagi Allah untuk memasukkan rasa gentar ke musuh-musuh kita, ke hati-hati mereka. Mudah bagi Allah. Maka jangan terlalu silau dengan kekuatan-kekuatan musuh. Yang penting perbaiki tauhid kita. Bisa jadi dengan kita bertauhid, mereka gentar melihat. Orang kafir itu gentar kalau kita melihat kita mempelajari Islam dengan benar, kita berkeyakinan benar dalam ajaran Islam, gentar mereka. Tapi orang yang menyimpang dalam Islam, yang suka nyanyi-nyanyi, mereka datang ke kubur-kubur misalnya, itu orang-orang kafir juga enggak takut dengan kaum seperti itu. Karena mereka pun adalah kaum yang sesat gitu. Jadi kesesatan dalam orang kafir itu tahu jemaah, mana ajaran Islam yang benar, mana yang dia tahu dia.
Mana syariat yang kaum yang hanya pengekor saja? Banyak kan umat Islam yang ngikut-ngikut kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu gembira mereka. Wah, sudah lemah nih musuh mereka katanya. Jadi di antara pertolongan Allah untuk memenangkan dari orang-orang kafir musuh-musuh kita dengan dimasukkannya rasa gentar ke dalam hati. Jawaju shalah ala kulli makanin fil ardi ila mastatnahu syar'u. Dibolehkan salat di setiap tempat di bumi kecuali yang dicuikan oleh syariat. Apa itu? Kal maqbarah, sebagai kuburan, dan yang empat ya. Jawaju tayammum ala kulli ardin tahirah. Dibolehkan tayamum di atas yakni apapun yang ada di permukaan bumi yang suci, ya. Saun kanat turabiyah, baik dia itu bentuknya turab, tanah atau debu, am ramliyatan, atau dia bentuknya ramliyah, yakni bentuknya pasir atau kerikil, am sakhriyatan, atau bentuknya batu, tembok, boleh. Ya, jadi bentuknya pasir, bentuknya bumi, tanah, debu, atau bentuknya tembok atau apa namanya? Batu, aspal. Jalan aspal termasuk jalan aspal. Jadi jangan kita cari-cari tanah, ada aspal di aspal saja. Karena itu bagian dari tembok. Bahkan tidak ada di tembok ini, tembok ini. Di tembok ini kan ada di bagian atasnya debunya yang tidak kita lihat. Dan memang tayamum tidak harus ada debunya jemaah. Maksudnya tidak harus debunya itu misalnya antum gini lihat, oh debunya kurang sih. Debunya kurang. Ini sampai masya Allah cari-cari debu, ini debunya. Sampai antum akhirnya belepotan kayak bedakan. Tidak harus demikian tayamum. Yang penting permukaan bumi yang suci. Dan itu pun satu kali, dorbatan wahidatan, sekali. Sekali. Jangan wah kurang kayak ini 2 kali. Ini berarti ini 20 kali ini gini nih. Gini nih. Jangan, sekali. Cret sekali. Wis, mau ada debu mau tidak ada terserah. Sekali tayamum. Ya. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu. Taib. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, terakhir mohon izinkan saya sampaikan, di antara hadis-hadis yang lain keistimewaan Nabi itu sangat banyak. Bukan hanya 5, bukan hanya 6, tapi ada yang lain. Di antaranya antum catat jawami'ul kalim. Diberi oleh Allah mukjizat bisa berbicara pendek, ringkas tapi dalam maknanya. Itu jawami'ul kalim. Apa namanya? Jawami'ul kalim. Kemudian dalam hadis yang lain, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikat, bersaf dalam ibadah seperti malaikat berbaris. Berbarisnya Islam dalam beribadah seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah Rabbnya. Kemudian Nabi diistimewaan oleh Allah dibanding Nabi yang lain pun diberi surah Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah penutupnya yang 2 ayat itu luar biasa itu jemaah. Kata Nabi, "Utitu khawatim suratil Baqarah." Aku telah diberi oleh Allah penutup ya, akhir dari surah Al-Baqarah. Min kanzin tahtal arsy, dari perbendaraan di bawah arsy. Makanya orang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kata Nabi apa? Pada waktu malam bacanya ya. Kata Nabi, lakafatahu, maka mencukupinya. Mencukupi 2 makna. Mencukupi dari sholat tahajud, kata para ulama. Yani orang kalau sudah baca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, tidak perlu tahajud, sudah mencukupi. Yani dapat pahala seperti tahajud. Nah ini bagi pemalas ini bisa menjadi ya. Yani cukup baca 2 ayat ini, nggak perlu tahajud, cukup sudah. Yang kedua maknanya bukan tahajud, tapi maknanya lakafatai min kulli su' wal bala. Jadi mencukupi dari segala musibah, bala, bencana, dicukupi dengan baca ini. Intinya jemaah, terserah yang mana maksud dari lakafatahu. Yang penting kita anjuran untuk baca di waktu malam. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'min, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian apalagi istimewanya, wa ju'ilat ummati khairul umam. Kata Nabi, dijadikan aku oleh Allah itu umatku sebaik-baik umat. Banyak. Saya punya buku yang sudah dibagikan, nanti silakan dibagikan. Buku judulnya Karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Itu ada tulis sekitar banyak sampai puluhan, ya. Di sana lengkap dengan dalilnya. Yang butuh PDF-nya silakan minta ke siapa? Siapa? Hendra Sudrajat, bukan? Baik.
Cukup ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ini berarti masuk pembahasan besok bab haid. Antum jangan takut, wah ngapain bahas haid, bahas nifas. Kita bahas karena kita memiliki ibu, kita memiliki istri, kita punya anak perempuan, kita harus tahu hukum haid dan nifas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai pembahasan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.